Tentu saja yang pertama jauh lebih baik. Nah itu ibaratnya sama. Kita lebih baik hati-hati sekali. Kata para ulama, tutur kata itu sebelum diucapkan maka masih milik kita. Walaupun kita pegel misalnya. Tapi sebelum kita ucapkan maka masih milik kita. Tapi kapan sudah diucapkan, sudah keluar, sudah milik umum. Milik orang lain. Ya. Dia seperti bola liar. Makanya Nabi SAW menjadikan diam itu bagian daripada tanda-tanda keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sampai mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dia cuma ucapkan yang baik. Dia pilih benar-benar kosakata yang dia mau ucapkan supaya jangan menyinggung orang, jangan juga salah. Apalagi sampai kasar gitu ya. Atau dia diam saja. Makna diam sini walaupun dia pegel, walaupun dia benci sama orang itu, tapi dia kontrol lisannya. Dia tidak ucapkan. Karena itu satu senjata yang orang tidak sadari. Dengan diamnya kita, musuh kita akan kehabisan bahan untuk menyerang kita. Makanya sebagian salaf dicontohkan seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pernah pakai jubah baru. Jalan di jalan dengan beberapa muridnya, tiba-tiba ada satu orang lewat tanpa sebab, tanpa apa, tiba-tiba caci maki dia. Mentang-mentang kamu sepupu Rasulullah, mentang-mentang kamu begini, dipancing emosinya. Abdullah bin Abbas berhenti, lalu mendengarkan orang itu. Tapi tidak dibalas. Dibiarkan aja, seperti Abdullah bin Umar berdiri di posisi orang yang sedang salah gitu ya. Dibiarkan orang itu bicara. Karena tidak dibalas, akhirnya orang itu kehabisan tutur kata. Abdullah bin Abbas menangkap, orang ini rupanya merasa iri dengan baju barunya. Maka beliau setelah orang itu selesai karena tidak direspon, sudah kehabisan kosakata, maka Abdullah bin Abbas mengatakan, apakah anda sudah selesai? Orang itu terdiam malu gitu. Lalu Abdullah bin Abbas membuka jubah barunya. Jadi ada baju gamis yang beliau pakai lalu dilapis lagi dengan jubah baru itu. Beliau mengatakan, beliau buka gamis tersebut dan jubah itu lalu mengatakan, ambillah ini sebagai hadiah. Lalu dia bilang pada murid-muridnya, sampaikan alamat kita kepada orang ini, kalau dia butuh bantuan biar dia datang. Subhanallah, setelah itu orang tersebut menjadi murid Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Itulah akhlak para salaf. Mereka tidak membalas keburukan dengan keburukan. Tapi mereka membalas keburukan orang lain justru dengan tetap mempertahankan komitmen dengan akhlak yang baiknya. Kalau ada dua orang bertengkar, si A sama si B misalnya, lalu si A tidak mau banyak bicara, tidak meresponnya. Si B terus ngotot. Di sini yang terus berjalan dosanya si B. Terus berjalan dosanya. Semua tutur katanya, semua prasangka buruknya akan dicatat dosa. Orang yang tidak merespon justru tidak mendapatkan catatan dosa, gitu ya. Mana yang kita pilih? Kita terbawa emosi, ikut-ikutan sama dengan si B, sehingga dia gibah, kita gibah, dia kasar, kita kasar, dua-dua dicatat dosa, dan bersaing dosanya dicatat di buku catatan dosanya, atau justru kita menunggangi kesempatan itu untuk meraih pahala ekstra. Karena cacian orang lain pada kita, maka akan mendapatkan dosa bagi pencacinya. Saya sering kasih contoh di pengajian, kalau sendal kita dicuri misalnya di sebuah tempat, kita boleh mencarinya, kita boleh misalnya berdoa kepada Allah agar dikembalikan, tapi kita tidak boleh mencaci maki pelaku pencurinya. Misalnya kita mengatakan ini pencuri nih, ya, tidak tahu diri dan macam-macam. Dia berdosa dengan curiannya, kita berdosa dengan cacian kita. Karena gak ada hubungannya cacian dengan sendal yang dia curi. Perbuatan dia sedang mencuri. Puncak daripada akhlak seseorang justru dia melihat satu kesalahan orang lain sebagai ajang dia bisa meningkatkan level akhlak dia menjadi lebih baik dari sebelumnya gitu. Jadi lebih baik dari sebelumnya. Itu memang mahal ya. Kita memang butuh kejadian-kejadian lapangan seperti ini yang membuat akhirnya kita lebih meningkatkan level kita, seperti kita naik kelas lah kalau di sekolah itu ya. Ujiannya adalah tadi, kalau setiap orang mengganggu kita, kita selalu respon, maka kita tidak lulus-lulus. Sama tidak lulus namanya ujian ya. Supaya kita naik level ya, kita sabar. Nah itu diantara poin yang mesti digarisbawahi baik-baik gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, daripada kita sumbar permintaan maaf kita selalu, dan kita selalu jadikan sebagai pola, ya yang penting saya buat aja dulu deh. Saya caci maki aja dulu, saya ini dulu sakitin orang terserah, baru minta maaf. Atau kita memang mengontrol diri. Sebelum kita ucapkan, sebelum kita ambil sikap, berpikir dulu. Ya.
Renungi dulu baik-baik. Ini kalau saya lakukan apa yang terjadi? Atau kita cross check dulu kepastian informasinya supaya tidak salah. Masalahnya tidak seperti yang kita bayangkan. Setiap kali kita buat salah minta maaf, itu seperti cermin yang sudah pecah, retak. Kalaupun kita perbaikin, kita tambal-tambal, tetap aja ada sisa retakannya. Dan orang mungkin wajar kalau tidak kembali lagi seperti awal responsifnya kepada kita. Karena memang begitu keadaannya. Ya. Nah, ini penting sekali mempelajari akhlak. Sampai Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, tidak ada yang lebih berat di timbangan amal hari kiamat dibandingkan akhlak yang mulia. Kenapa Nabi sebut ini? Nabi tidak sebutkan sholatnya, puasanya. Nabi bilang tidak ada yang lebih berat di timbangan amal dibandingkan akhlak yang mulia. Karena orang kalau sholat, puasa itu hubungan dia sama Allah. Tapi akhlak ini hubungan sama makhluk. Ya. Ada satu hadis Bukhari, seorang sahabat bertanya di masjid Nabi di Madinah begini. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ada wanita di Madinah, diberikan contoh wanita. Tidak pernah ketinggalan sholat malam, tidak pernah ketinggalan puasa di siang hari. Tiap hari begitu kerjanya. Soleha banget dari sisi ibadahnya kepada Allah. Namun lisannya tajam. Suka menyakiti orang lain. Dalam riwayat lain suka menyakiti tetangganya. Tetangga ini bisa bermakna sebelah rumah, bisa bermakna juga orang yang dekat dengan dia. Maka Nabi SAW mengatakan, la khaira fiha hiya finnar. Ketahuilah tidak ada kebaikan pada wanita tersebut dan dia pasti masuk neraka. Padahal dia sholat, dia puasa. Tapi karena tutur katanya kasar, akhlaknya tidak ada, percuma. Lalu sahabat ini berkata lagi, ya Rasulullah, masih orang yang sama. Di kota Madinah ini ada seorang wanita lain yang sholatnya sama puasanya biasa-biasa saja. Kapan Allah mudahin ya dia sholat malam, kapan Allah mudahin dia puasa. Namun selalu santun dan tidak pernah nyakiti orang lain. Apa kata Nabi SAW? Al khaira fiha wa hiya fil jannah. Kebaikan ada padanya dan dia masuk ya ke dalam surga. Jadi ini kedudukan akhlak itu ya teman-teman sekalian. Jadi harus betul-betul kita jaga. Justru sekali lagi puncak sempurnanya akhlak seseorang. Justru butuh diberikan penilaian yang maksimal kalau orang itu bisa mengontrol diri. Ya. Mengontrol diri supaya jangan sampai merespon keburukan orang dengan keburukan. Ya. Orang juga yang minta maaf itu mahal sekali maafnya. Dia minta maaf betul-betul urgent. Ya. Mungkin dalam hidupnya sekali seumur hidup atau 2 kali itu akan jauh lebih bernilai dibandingkan orang selalu sesumbar begitu saja. Karena seakan-akan dianggap remeh. Selalu melakukan kesalahan nanti tinggal minta maaf. Gak berpikir panjang. Padahal bisa merusak semuanya. Berapa banyak hubungan suami istri, hubungan saudara dengan saudara, hubungan tetangga dengan tetangga, bahkan hubungan antara perusahaan dengan perusahaan dan negara dengan negara, itu rusak hanya karena masalah tutur kata. Ya, masalah tutur kata saja. Jadi saya ulangi kembali di paragraf pertama di halaman 78, artinya dari 2 buah hadis tadi di atas yang sudah disebutkan ya. Sabda Nabi SAW, kalau Allah inginkan kebaikan bagi keluarga, satu keluarga Allah akan masukkan kasih sayang, kelemah lembutan, akhlak yang mulia padanya. Dalam riwayat yang kedua, kalau Allah mencintai satu keluarga, Allah akan masukkan kelemah lembutan. Itu kata penulis artinya masing-masing mempergauli yang lain dengan baik. Inilah salah satu sebab kebahagiaan di dalam rumah. Pergaulan yang baik dan keramah tamahan sangatlah bermanfaat antara kedua suami istri. Juga dengan anak-anak yang daripadanya akan melahirkan hasil yang tak mungkin dihasilkan oleh kekerasan. Ini tolong para ulama diperhatikan kalau mereka susun buku atau ada tutur kata yang mereka ucapkan. Itu biasanya penuh dengan pertimbangan. Dr. Muhammad Saleh Munajjid ini terkenal sebagai ulama yang sangat masyhur di kalangan kaum muslimin, penulis buku kita. Dan ulama itu tidak susun kata asal-asalan. Mungkin kalau kita kadang-kadang masih asal-asalan ngomong, kalau mereka itu berpikir. Sebelum mengucapkan itu mereka pikir, tutur kata ini mana yang mendatangkan ridho Allah, mana yang mendatangkan murka Allah. Sehingga semuanya penuh keberkahan. Perkataan ini penting sekali. Beliau mengatakan, saya ulangi lagi. Artinya masing-masing mempergauli yang lain dengan baik. Inilah salah satu sebab kebahagiaan di dalam rumah. Pergaulan yang baik dan keramah tamahan sangatlah bermanfaat antara kedua suami istri. Juga dengan anak-anak yang daripadanya, ini di garis bawah ya,
akan melahirkan hasil yang tak mungkin dihasilkan oleh kekerasan. Tutur kata yang kasar, ya, sembarangan ngomong, tidak memilih tutur kata yang kelihatan jauh sekali dari agama dan akhlak yang mulia, itu tidak mungkin menghasilkan sebagaimana dihasilkannya dari kelemah lembutan.